Halo sahabat YouTube, subscribe dulu ya, dan loncengnya juga dinyalakan, like, share, dan komen. Oke, tersentuh ya. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atasnya adalah fana. Wa yabqa wajhu rabbika, dan yang kekal itu adalah zat Tuhanmu Dzul Jalal wal Ikram, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kalian dustakan? Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini telah jelas kata ahli hikmah, halawah atau talawah yang ada di dalam firman itu. Bagi orang yang mempunyai keimanan yang mantap dan benar kepada Allah. Dan tidak adalah halawah maupun talawah di dalam firman Allah tadi dirasakan oleh orang itu apabila imannya belum benar dan mantap kepada Allah. Tapi ujar ahli hikmah, di sana ada kemanisan dan keindahan bagi orang yang benar-benar imannya kepada Allah. Dan kemantapan iman itu, maka mereka yang benar iman dan mantap imannya memang benar-benar mendapatkan halawah dan talawah. Yakni kemanisan di dalam iman dan keindahan di dalam beriman itu sendiri. Karena banyak orang menyatakan beriman kepada Allah, tapi tidak pernah ia merasakan kemanisan dan keindahan di dalam iman itu. Banyak orang yang menyatakan beriman kepada Allah, tapi tidak pernah merasakan ketenangan dan kedamaian di dalam hidupnya. Ini apa kata ahli hikmah bertolak belakang dengan kenyataan firman Allah. Karena di dalam firman Allah dinyatakan orang-orang yang beriman tidak ada kegundahan, kegelisahan, dan ketakutan di dalam kehidupannya itu.
Mengapa mereka itu takut? Mengapa mereka itu gelisah? Dan mengapa mereka itu gundah di dalam kehidupan? Karena keimanan yang tidak benar dan belum mantap kepada Allah. Tapi apabila sudah mantap iman itu dalam kehidupan mereka, pasti kata arif billah, orang-orang yang ahli hikmah menyatakan mendapatkan halawah dan talawah di dalam hidup itu. Kemanisan di dalam beriman, keindahan di dalam iman dan kehidupan kita. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dengan tegas, kullu man 'alaiha fan. Ini apa menurut ahli muhaqqiqin, orang-orang ahli tahqiq menyatakan ini ketegasan Allah kepada hamba-hambanya yang benar imannya di dalam hati mereka. Sehingga mereka yang benar imannya itu menyatakan sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kenapa mereka menyatakan sadaqallahul azim? Karena memang benar-benar merasakan kemanisan dan keindahan di dalam iman itu. Cuman sangat mengherankan kata ulama al-hukamah. Mereka membaca ayat-ayat Allah. Mereka membaca firman-firman Allah dan diakhiri dengan sadaqallahul azim. Tapi tidak merasakan kebenaran firman Allah itu sendiri. Ini yang bertolak belakang. Padahal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap apa yang difirmankan olehnya itu kita mendapatkan dan merasakan kebenaran yang difirmankan oleh Allah. Itulah konsekuensi daripada pernyataan kita menyatakan sadaqallahul azim. Maha benar Allah. Kalau orang sudah menyatakan maha benar Allah, pasti orang itu mengetahui letak kebenarannya itu. Tapi aneh, kita menyatakan sadaqallahul azim, tapi tidak mengetahui letak kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inikah yang dimaksud orang-orang yang beriman? Jelas bukan itu kata ahli hikmah. Kalau Allah sudah menyatakan kullu man 'alaiha fan, ini nyata dalam kehidupan setiap ahli tahqiq. Yang pada mereka itu ada fana billah wa baqa billah, dan ini wajib ada pada setiap orang yang menyatakan amantu billah. Kalau ia menyatakan amantu billah tapi tidak ada pada ya fana, tidak ada pada ya baqa, maka belum lagi orang itu dinyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman bukan didapat daripada fikih. Kemantapan fikih tidak. Kemantapan bahasa tidak. Kefasihan perkataan tidak. Tapi iman didapatkan dari kemantapan hati, roh, dan sir orang itu. Maka itu fikih artinya mengatur kehidupan duniawi. Mengatur kehidupan zahiri yang luar. Tapi masalah batin itu diatur oleh al-hikmah yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Maka kalau ada firman Allah kullu man 'alaiha fan, di sini sudah Allah nyatakan kullu man 'alaiha fan, ini dirasakan bagi setiap orang mukmin bahwa segala sesuatu ini fana. Apa fana itu? Dan apa baqa itu? Kalau kita menyatakan amantu billah tidak mengerti fana, maka belum ada iman lagi orang itu. Amantu billah, sedangkan dia belum fana billah, belum dinyatakan lagi orang itu beriman. Indal muhaqqiqin. Kalau belum lagi dikatakan orang itu beriman, maka apa sebaliknya? Minal musyrikin. Berarti syirik orang itu.
Padahal kita sudah menyatakan dengan tegas dalam doa iftitah, wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kita menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Ini pernyataan bukan hanya sekedar pernyataan, tapi adakah hal kita bukan hanya makal, tapi juga hal yang dikehendaki. Kenyataan daripada apa yang kita katakan itu adalah sudah kita rasakan dalam kehidupan. Inna salati, salatku tidak akan pernah berdiri tegak, tidak akan pernah kita melaksanakan taat untuk salat. Begitu juga artinya semua ibadahku, hidup dan matiku semuanya karena Allah. Nah, karena Allah ini apa yang dimaksud dengan karena Allah? Tidak akan terjadi semua itu munkada karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun karena kita yang melaksanakan itu. Tidak ada sedikit pun kita beraktivitas ini karena kita semuanya karena Allah. Wa bidzalika umirtu. Itulah yang diperintahkan. Baru kita orang muslim. Wa ana minal muslimin. Nah, ini apa yang dikehendaki inna sholati daripada pernyataan itu. Tidak ada sholatku kecuali karena Allah. Tidak ada ibadahku kecuali karena Allah. Tidak ada hidup dan matiku semua karena Allah. Kecuali karena Allah. Apa pernyataan itu? Mengandung apa? Mengandung panakah sudah kita atau belum? Panakah kita sudah dalam af'al? Sudahkah panah kita dalam sifat? Sudahkah panah kita dalam asma? Dan sudahkah panah kita padanya? Maka itu al-kalam ujar Ibnu Adibah. Idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Maka itu pembicaraan orang batin itu keluar dari batin dan masuk ke batin. Bukan hanya masuk di telinga aja, tapi sampai ke batin. Kalau kalam, pembicaraan apapun itu jawab, baik itu memakai ayat Quran maupun hadis, tapi hanya batas ad-hadduhul adan, adahul udhun, hanya didengar oleh telinga, tidak sampai ke batin, la ta'asiralahu la fa'idatalah. Tidak ada manfaatnya. Mungkin sampai ke batin kita. Mungkin sampai kepada hati kita, Ibnu Ajibah. Maka itu kalau pembicaraan itu hanya keluar dari mulut, itu sampainya hanya ke telinga aja. Tapi apabila pembacaan itu artinya keluar daripada hati, itu sampai kepada hati. Maka apabila sudah sampai kepada hati ini, berpindahlah daripada makal kepada hal. Yang dulunya hanya sekadar bacaan, yang dulunya hanya sekadar ungkapan, perkataan, sampai kepada hal. Apa halnya? Di saat dia membaca kullu man 'alaiha fan, fana wujudnya, fana sifatnya, fana asmanya, fana zatnya. Karena sudah Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan kullu man 'alaiha fan, semua yang ada ini fana. Yang fana itu apa? Kadada. Wujud kadada. Lenyap. Af'al kadada, sifat kadada, asma kadada, siapa yang ada? Allah nyatakan wa yabqa. Nah, adakah sudah dalam iman kita itu? Bukan kena apa? Ini karena ini berataan ini kadada lenyap berataan kena, kena apanya kena? Itu zahir itu. Sedangkan bagi Quran itu ada zahir, ada batin. Batinnya kayak apa? Batinnya ada kena lagi waya ini. Sama dengan kiamat kena, ada kena lagi wayah ini. Mati kena, ada lagi wayah ini juga. Maka itu kalau orang-orang zahir itu diutamakan, yang diperhatikan zahirnya. Sama baca kitab. Yang diperhatikan harakatnya.
akhirnya fathahkah, kasrahkah, waqafkah, jazamkah. Maka itu pernah seseorang ahli nahwu masuk ke majelisnya Hasan bin Sam'un. Nah, orang zahir nih. Orang zahir masuk ke majelisnya orang batin. Nah, orang zahir ini wah, nahwunya kuat, balaghahnya, mantiknya, aurut bayan insa'nya. Nah, masuk ke majelis orang batin. Nah, kenapa orang batin ini waktu menyampaikan itu tak salah barisnya? Bacaannya barisnya tak salah, nah harus yang sebenarnya kasroh dibaca fathah. Nah, oh. Jadi orang jahil mendengar itu berdiri ya bulik. Ini kenapa aja deh? Baca barisnya aja tak salah. Sampailah kabar itu kepada Hasan bin Sam'un. Guru, sana tadi bulik gurai karena mendengarkan kesalahan membaca baris. Ini mana mal farqu baina zahir wal batin? Apa yang dituju oleh orang zahir dan orang batin itu apa yang dituju? Kan farqun kabir. Perbedaan besar sekali antara orang zahir dan orang batin. Yang dituju ini jauh benar. Kalau orang zahir itu yang dituju itu pahala. Kalau orang batin itu kada minta pahala. Nah. Kalau orang zahir itu yang dituju itu surga. Kalau orang batin itu yang dituju itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu farqun kabir. Jadi mendengar Hasan bin Sam'un tadi bahwa orang itu boleh karena pian salah membaca harakatnya. Oh iya kan di sini ditulis ini surat kepada orang itu sampaikan orang membeli tadi. Apa surat serin? Inna kaming kasratil ijab ujar Hasan bin Sam'un. Nah, inna kaming kasratil ijab ikam ini terlalu ujub, sombong. Radita bil uqub dunal baq ujar sini. Ikam ini radita bil uqub yang diperhatikan wakaf, harakat, baris, tapi kada isi. Ini apa artinya Hasan bin Sam'un ini? Banyak orang artinya mengaji itu yang diartikan itu zahirnya. Banyak orang yang artinya taat sholat itu tapi yang diperhatikan zahir aja, uduhnya, bacaannya, tumak ninahnya, tapi isi ya kan ada. Itu di sana bang. Di sini anak pelatihan ya. Bacaannya, uduhnya. Habis wudu menghadap kiblat baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rabbi ja'alni minal mutatahhirin. Baik, doa aja apa? Nah, arti mutatahhirin itu suci. Yang mana yang disucikan? Beribarat zahir sudah disucikan. Lah, mandi apa segalanya? Sabun weng. Batin hati sudah kada disucikan. Hati ini penuh akdar, kotoran, najasatul qulub, najasatul arwah, najasatul asrar, penuh najis, hati ada najisnya, roh ada najisnya, sudah kada dibersihkan itu.
Nah, ikamnya memperhatikan aja Hasan bin Sam'un, harakatnya aja, barisnya aja. Ada barisnya itu rofa, ada barisnya itu nasab, ada barisnya itu kasrah, ada barisnya itu jazam. Nah, itu aja yang diperhatikan. Tapi sudah kali memperhatikan rofa ini apa? Nah, hakikat rofa itu ujar Hasan bin Sam'un. Hakikat rofa itu hal rofa hajataka ilallah, sudah ikam mengangkat hajat ikam itu hanya kepada Allah, ada kepada yang lain. Itu nang rofa. Wah, itu jangan harusnya kasrah jadi baca ya rofa. Itu aja yang dibahas. Sudah arti rofa itu apa maksudnya? Rofa itu dari rofa yarfa'u, artinya sudahkah terangkat. Sirikam itu kehadrat Allah. Ruh ikam itu kehadrat Allah, sudahkah terangkat? Sudah terangkat itu adakah lagi ikam bahajat kepada makhluk? Ada lagi hanya bahajat kepada Allah. Nah, ini bujur Allahus Somad. Ini memperhatikan nang kasrah baca rofa. Padahalnya salah, tapi pemahamannya isi ya. Kadang-kadang madakan salah saja. Lah, nah itu diparkun bersama nih. Kuluman alaiha apa? Karena kita ini lenyap beratan karena kenapa? Karena awalnya ini apa-apaan itu ujar Junad, panun itu ada ayumi takal haqu wa yuhyaka bihi. Pana ikam mun sudah ikam mati secara maknawi dan ikam hidup dengannya. Artinya ikam mati secara manawi, kadada lagi af'al sifat asma dan wujud ikam, mun kadada lagi af'al sifat asma dan wujud ikam, ayuh iya kabe, maka ikam hidup itu dengannya, kada dengan ikam lagi. Itu panangarannya. Ikam sholat dengannya kada ikam lagi. Ikam zikir dengannya kada ikam lagi. Nah, itu ngaran sudah panah. Ada ini ikam terus nang sholat. Apabila panahnya ikam nena. Allah Ta'ala perlu dengan sholat ikam kada. Perlu dengan zikir ikam kada. Biar ikam bahimat, berzikir. Kada menambah kerajaan Allah Ta'ala juga. Ya sudah hatinya sempurna aja sudah. Ikam maksiat kada mengurangi kerajaan Allah Ta'ala juga. Apa perlu ya dengan hajat taat ikam itu? Nah, dan dikehendaki oleh Allah Ta'ala ini adakah ikam mengakui dengan ketuhanan kunidina? Sudahkah ikam menyaksikan dan aku ini? Nah, ini yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Menikah belum menyaksikan, percuma sholat ikam. Ajan itu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kada ada sholat, kada ada ajan itu. Yalah ada muadzin itu mengatakan sholat. Nah, pengakuan dulu. Dengan tauhid. Wahdaniyah Allah, keesaan Allah, sudahkah sudah meresap di hati roh dan sir kita? Namun itu sudah mantap, maka sholat ikam tidak sia-sia, zikir ikam kada sia-sia, kada ada lagi orientasinya itu hendak pahala maupun surga, tapi orientasinya tujuannya itu adalah menuju dan berittihad kepada Allah. Apa ittihad? Menyatu dengan Allah. Menyatu itu apa? Lah. Allah akan masuk ke dalam wujud kita ada. Artinya menyatu al-ittihad fana wujudika biwujudihi. Fana wujud ikam itu dengan ada wujud Allah. Mau sudah ikam merasakan kada ada wujud ikam lagi, wujud siapa ini? Nah, nyatakan pada sir. Nyatakan pada sir. Kada pang pada-padahnya aku nih kada ada wujud lagi aku nah. Kada pang gitu. Ini pembicaraan batin, lain pembicaraan jahil. Maka itu artinya sudah al-ittihad fana wujudika biwujudi hilanyap wujud ikam dengan ada wujudnya. Maka itu ujar Syekh Abdul Hasan As-Sajali, innalillahi ibadan. Orang-orang Allah Ta'ala itu orang-orang tertentu khusus dan orang awam itu lain orang-orang pujar Allah Ta'ala. Ini mengaku dulu kita ini orang awam. Lain orang-orang kujar Allah Ta'ala menikah orang awam. Orang-orang kutu, orang-orang khusus. Menembak ikam menjadi orang-orang ku, jadilah jadi orang yang khusus. Ini awam terus.
Sampai Ibu Huban awam. Nah, min awamil muslimin. Awam itu bisa menyambat saja, merasakan kadada. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar ikan bisa membaca bismillah tapi kada paham. Kada kawa menggawi, kada kawa mengamalkan bismillah, nang dibaca bismillah tapi kada kawa mengamalkan bismillah, dosa besar. Nah, mengingat benar. Cuma hendak selamat lah ya di perjalanan baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali tanpa nafas. Nah, itu dosa besar. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar. Membaca bismillah tapi kada kau mengamalkan. Macam apa garang dia mengamalkan bismillah itu lain daripada dibacanya, ketahuan benar awamnya. Yang pintar-pintar bungul loh. Nah, mana nggak ada tahu dari bismillah, ada mengamalkan itu orang-orang tertentu aja. Nah, kalau orang itu sudah mendapatkan keimanan yang mantap, adalah laginya bahwa waktu bismillah itu ada lagi. Diamnya aja, dalam diamnya itu ada bismillah, dalam diamnya. Nah, ini menurut orang mengamalkan basmalah itu. Ini mengkadang gitu itu sebesar baratannya. Dikira benar ya, pahala udah berdosa, wa hum yasabuna annahum muhtadun. Mereka mengira mereka dapat petunjuk padahal ada. Namun orang itu artinya sudah mendapatkan keimanan yang mantap kepada Allah, benar dan mantap kepada Allah, adalah bahwa waktu basmalah. Gandanya panas sudah. Maka hidupnya ini qaibun bihi, selalu beserta dengan karena Allah, berdiri dengannya, duduknya kada kau duduk menkada dengannya, mendengar kada kau wajah menkada dengannya, melihat kada kawajo menkada dengannya. Nah, ini amalan bismillah ini adalah terlepas basmalah. Gerak jari kawalah bagara. Maka itu ditegaskan oleh Rasulullah, tataharaku daratun illa biiznillah. Kada kawa sejarah pun bergerak menkada dengan. Maka itu ditambah ini menghapus keakuan kita. Sejarah aja ada keakuan kita, batal seluruh ibadah berataan itu. Maka itu sama orang yang berpuasa toh. Setetes saja masuk, lah, kafarot, batal puasa aja. Apa dia sejarah aja masuk agar batal ibadah kita berataan. Ini yang dijaga, mahfuz. Agar nafsu itu, agar itu ya nafsu itu musuh Allah. Ada adui kan nafsu kafaina jambaika, nang musuh nang paling besar itu adalah nafsu nang ada pada dirimu. Tasawuf zahir lalu menahan nafsu. Kada ketahanan. Punya batin membuang nafsu. Namun ikam tuh hendak toh lah kada diganggu oleh bunyi burung. Pun ikam usir aja datang pulang ya nah. Nah, mun ikam hendak kada terganggu oleh bunyi burung, tabang pohonnya. Ampihang data. Nah, namun ikam hendak kada terganggu oleh nafsu, bono nafsunya. Ada mau datang lagi nih, ditahan nih, ada ketahanan. Nah, ada ketahanan. Ini gawean sibuk siap, sampai malam pulang begawi. Tahajud rutin jam 2:30 sudah bangun. Ini jam 2:15 hanya teguring.
bangun pulang jam 2:30. Apa ya nah? Bah, ini mengkada bangun nih salah lawan nafsu nih. Ya dah. Salah lawan nafsu. Nah, itu zahir dah. Maka itu batin itu apa? Dah goring-goring ya iya. Punya jadi bangun. Nah. Jadi bangun. Nah, maka itu di sini Junaid al-Baghdadi. Al-Junaid al-Baghdadi, namun orang itu sudah sampai ke batin itu nang lain tuh enteng aja lagi. Tapi enteng bukan kada digawe. Nah. Tapi namun yang zahir, ada kawaran. Nah, namun batin enteng nyaman aja lagi nang lain. Lah, ujar Junaid al-Baghdadi kan sudah pernah dulu disampaikan. Bibinian mengadu lawan Junaid al-Baghdadi. Bibinian mengadu lawan Junaid al-Baghdadi. Ya Syekh, ujar si bini tadi. Ana hada zauji. Ini lelaki ulun. Tahu ya, sini. Itu lagi ikan. Apa gerak itu? Ya Syekh, ana hada zauji. Nah, ini lelaki ulun. Kenapa aja sering? Tazawwaja bimra'atin ghairi, kawin pulang. Laki ulun nih kawin pulang padahal ulun sudah ada. Ulun nih sudah ada ya Syekh nah kawin pulang laki ulun apa hukumnya? Nah. Jadi apa qala Syekh? Yajuju alaihi salasun ghairuki. Boleh. Nah. Dia bini-bini deh, payah Syekh nenek. Iya, ini saya coba lihat ini laki. Itu aku jadi kan betakun tuh, ikan memadahkan bahwa laki kan tuh kawin bola. Apa hukumnya? Betakun gitu. Nah hukumnya ya juzu alaihi salasun ghairuki. Boleh yang menambah 3 lagi selain ikan. Wah, uyuh ikan piannya saya. Nah, ujar si bini-bini dari uyuh piannya. Itu hukum. Nah, maka ujar si bini-bini ya Syekh lau kasabtu wajhi al-ajnabiyah dipin uyuh mana saya. Uyuh piannya. Lau kasabtu wajhi al-ajnabiyah mun ulun bukakan nah. Cadar muha ulun nena. Sayang kada boleh. Kita boleh lihatan. Ujar sang si bini-bini. Namun ulun lihatkan, ulun bukakan nah. Cadar ulun ini pasti pian menghukumkan. Kada boleh lagi, ulun aja. Cuman pian ini kada melihat, kada terbuka, hijab lagi. Ujar si bini-bini hebat. Bini-bini itu adalah lelaki yang hijab. Hebat. Mendengar demikian fasaha sayhatan hatta ghusi alaih. Mendengar jawaban bini-bini tadi Syekh Junaid berteriak sampai sidin pingsan. Pingsan Junaid. Karena yang dimaksud yang ditakuni tadi bukan masalah zahir. Bukan masalah zahir tapi masalah batin. Nah, kalau masalah zahir itu gitu tuh Pak hukumnya, tapi masalah batin ini mungkin uyuh benar Syekh. Syekh dipadakan uyuh, macam apa muridnya hebat pada Syekh. Lo kasabtu wajhi ala jadabiyah kalau ulun bukakan nah hijab ulun nerena, pian pasti menghukumkan kada boleh lagi nang lain ulun aja. Tapi pian kada terbuka hijab lagi. Mendengar gitu, soha sayhatan berteriak Syekh hatta pingsan saja. Mbahnya sudah sadar sadakti ujar sin bujur ya. Artinya apa? Mun sudah batamu lan Allah Ta'ala lain enteng aja lagi. Enteng aja lagi mun sudah batamu aja balu. Ya Allah, mun sudah terbuka deh. Tadi kada dinding lagi lan Allah Ta'ala enteng aja lagi. Tapi sekalipun enteng tapi harus digawe karena yang dituntut itu syar'an wa
hakikatan syariatan wa hakikatan syariat dan hakikat syariat semata salah, hakikat semata salah, kedua-duanya ini. Maka itu apa ujar Hasan bin Sam'un? Ikam yang diperhatikan barisnya. Nah, rofa, arti rofa itu sudahkah ikam angkat, sudahkah terangkat hati, roh dan sir ikam ke hadirat Allah? Nggak ada nang di kitab pan, rofa neza. Rofa kah nang ini bacaannya? Kasrah kah? Rofa itu badapan. Bahasa Banjar itu badapan. Wow, dapan. Wow, bawah. Wih. Baharila. Wow. Fathah. Ha. Uwi. Wa. Diperhatikan oleh Bang Zahir, itu orang batin itu ada memperhatikan itu lah, itu dohir aja pengaran ropa itu nanti apa. Nah sekarang kasrah yang baris ke bawah nih, sudahkah ikam kasrah kan? Artinya sudahkah ikam artinya tanamkan wujud ikam ke dalam tanah? Artinya kan ada lagi wujud ikam di tanah, ada lagi apa sifat dan asma ikam itu nang di kasrohkan. Ini aur ikam aja nang muncul. Tanam wujud ikam, tanam apa ikam, tanam sifat asma ikam itu. Bawah akan muncul ikam tanah habis kemungkaran itu. Nah ada taat aja lagi kepada Allah, maka itu sabit qalbi ala dinika wala ta. Itu nang arti doa di dalam tahiyat nang ditambahin itu. Ya muqallibal qulub, kuat banget lah ya muqallibal qulub. Sabit qalbi, tetapkan hatiku ya Allah ala dinika dalam agamamu dan taat ada taatmu. Ada taat itu sedikit pun itu hakikatnya ini pernyataan diungkapkan tapi paham kada. Banyak kalau kita bilang apa lain ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wala ta'atika. Geraman ke sembahyang tuh sujud terakhir lawas pada kada menggandang makmum. Apa aja karena kita baca hadis aqrabul abdi ilallah inda sujudihi, yang paling dekat hamba itu kepada Allah waktu sujud, lalu lawas-lawasnya sujud di situ. Lawasnya sujud itu apa-apa kan yang dibaca, mungkin sembahyang sorangan aja ya situ. Nggak ada bebangunan lagi, kan sujud aja kan situ ada ya nama nggak dulu ini bawa jamaah. Ya sasadangnya, makmum itu kan sama lawan imam lah. Ada yang bisa kadar tahan lawas sujud. Nah, hendak badahulu bangun dari sujud, karena jadi kambing pulang kepala di akhirat. Kan begitu dah, mendahului imam. Hendak ada badahulu bangun, kepala pulang jadi lempeng. Ya itu kan uyuh. Tak pakai luarnya, tak pakai gohir, beda dengan dalam. Bujur itu hadis Nabi itu aqrabul abdi ilallah inda sujudi itu bujur. Nang sujud itu kepalanya, kah hatinya kah? Bukan kepala, ini yang dimaksudkan sujud mana? Kalantai itu hati ini, kepala itu syariat. Maka itu syariat kan ada hakikat itu batilah batal. Biar lawas sujud nih ke lantai, kepala dahi kita nih ke lantai. Tapi hati ini kada pernah sujud ke hadirat Allah. Percuma dong sujud zahir ini, percuma ini. Nah, maka itu rugi mana orang madahkan mengaji ini ketinggian kan apabila ini merasakan manisnya. Ini apabila sudah ada aqrabul abdi ilallah inda sujudi, mun hati sudah sujud kepada Allah, ini yang paling dekat orang itu kepada
Bukan kepala nang sujud dahi nang kalantai kata hati nang sujud. Apalagi idza sajadal qulub lam yarfa ra'sahu. Apabila hati ini sudah sujud, karena pernah lagi yang mengangkat kepalanya itu sujud terus. Sekalipunnya ke pasar, hati ya Nah itu nyaman tuh, hati sujud adalah orang ke pasar tuh sujud. Nah, ini beda kalau farkun kabir. Ini bujur kada deh. Maka itu jangan hendak ke pasar mun hati kada sujud. Jangan hendak ke kantor mun hati kada sujud. Sudah ke sujud sajadal qalbun ini. Sujud hati bukan nang dahi. Itu syariat. Kalau panggilan nang bubuhan batin ini sembahyang kada orang imam sujudnya kada mau sujud dulu, hati ulun sudah sujud ya berdiri aja melihat imam, jangan juga. Karena tidak kau orang di mana mengaji. Nah itu jangan juga. Ini hakikat, ini syariat. Syariat ya sesuai syariat. Hakikat ya hakikat, syariat zahir, hakikat batin. Nah. Radio zahir ya, batinnya baterai. Berbunyilah si radio tadi mengkada baterai. Nah, jelasnya sudah. Berbunyilah radio itu mengkada baterai. Kada kalah. Nah. Makanya menyesok-suak ke pengajian. Dia tidak suak terus. Nah. Nyaman. Jangan disampaikan ya rasa. Nah menerima pulang dengan rasa. Nyaman dong, diterima dengan akal nih pusing nih. Ini ada yang menerima dengan akal pusing nih. Apa Joko Ngojun itu orang di pasar sujud. Rawah. Nah, artinya jadi pengajian tadi itu jangan ke pasar muka ada sujud. Ada yang sujud nih ya. Dah hati ya sujud, roh ya sujud, sirnya sujud. Allah sudah memadahkan walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh. Beratan sujud beratan kepada Allah, sujud beratan kepada Allah, cuman nang celakanya ini nang kada paham bahwa nang dinya itu sujud, ini nang celaka. Nang celaka itu kada paham, kada ngerti bahwa kita ini sujud. Celakaan gitu. Allah sudah menyatakan walillahi yasjudu man fis sama, yusabbihu lillahi ma fis sama, beratan bertasbih, berataan. Mahnya itu mausul, apapun juga yusabbihu, bertasbih. Nah Allah Ta'ala sudah madahkan kita ini sebenarnya bertasbih terus. Jaga kita bertasbih, guring kita bertasbih. Cuman kenapa kita kada tahu lawan tasbih kita, nah ini nang celaka. Celakaan itu. Nah, makanya ujar Hasan bin Sam'un, karena esok di akhirat itu kada ditakuni. Kenapa ikam salah membaca? Barisnya ada. Di akhirat itu kada ditakuni ikam kenapa membaca itu salah, barisnya ada. Nanti takun itu ikam kenapa jadi berdosa? Ada aja nang kada nang berdosa. Kenapa ikam hapun memilih nang berdosa? Namun orang paham, dia menjawab. Nah, ulun kadada. Menulun kadada dosa. Namun kada paham apa nang yang menjawab? Iyalah ulunnya berdosa lah, di mana wadah? Iya di neraka. Iyalah. Bahwa ini menggawian iman. Nah, gawian iman sejarah aja itu meliputi lah seluruh langit dan bumi, sejarah aja dari zikirnya orang beriman. Nah, namun zikirnya orang yang imannya kada benar, langsung masih kada tabuka hijab, itu siang malamnya sama lawan naga melukis di banyu.
hilang. Nah, maka ini inna hadhil kiswah, inilah pakaian orang batin. Kiswatut tanwirnya ada kiswah itu ada dua pakaian itu, ada kiswatut tanwir, ada kiswatut takbir. Ada nang pakaian dipenuhi dengan cahaya, ada nang pakaian dipenuhi dengan nang kotor. Maka itu mun pakaian yang dipenuhi dengan cahaya, maka bercahayalah semua ibadahnya nita. Karena terbitnya itu ibadah daripada nur, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi mayyasha, wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Nurun ala nur. Hati ya nur, datang daripada nur juga. Maka semua yang terbit daripada nur, maka akan jadi nur juga. Zikirnya nur, tasbihnya nur, karena terbit daripada nur, daripada yang suci. Nah ini kiswatu tanwir. Nah ada juga kiswatu takbir. Nah, kiswatu takbir pakaian yang kotor. Pakaian kotor itu di hati nafsu, zikirnya nafsu. Maka kotor ketemu kotor, kapan bersihnya? Apapun yang ia gawi ibadah siang dan malam, tapi pakaiannya kiswatu takbir, igat juga. Nah, Allah ada menerima nang igat, kecuali menerima nang bersih, suci. Maka itu, Rabbi ja'alni minat tawabina waj'alni min ibadika sholihin. Itu bukan bacaan aja, bukan harapan sekadar doa yang dipanjatkan, tapi pahami nang mana garang mutatahirin, nang mana garang tawabin, nang mana garang nang sholihin. Nah, dipahami kadang-kadang bacaan. Maka itu di sini dikatakan yang dikehendak itu fasahatul maqal wa fasahatul hal. Innamal murad fasahatul fi'al. Adakah sudah fasih af'al kita, benar af'al kita? Yang benar af'al itu terbit daripada nur. Nur itu bersih. Yang bersih itu terbit daripada nur. Nur itu ismun bijat al-wajidul ujud. Yang terbit daripada Allah Ta'ala, bukan terbit daripada kita. Menterbit daripada kita itu akdar, takdir, igat. Biarnya beruduk, kadasin putusan. Tapi daripada nang igat tetap igat. Uduk itu apa? Apa artinya uduk itu secara bahir? Basuh muka, kedua tangan, menyapu kepala, dan batik. Padahal rumah sudah mandi bersabun. Apa pulang yang perlu? Ini habis kan, habis hadap ikam. Itu pemahaman batin itu. Habis hilang, ada lagi hadap ikam. Nang ada hadapku. Maka itu, nah itulah benar. Ini wajah tuh. Nah, ada lagi hadap kita nih. Nah, ada hadap tuh ini wajah tu wajhiya lilladzi. Itu nang doa iftitah itu. Lalu benar ya, sudah habis hadap kita ini basuh, sudah bukan ini berataan nenek. Nah, gawian gak ada lagi. Ikhtiar gak ada lagi. Kalau toh ada ikhtiar, dan ikhtiar itu ikhtiarmu juga, maka nalahumul khiyarah. Dan ada lagi ikhtiar mereka yang ada ikhtiar kujar Allah Ta'ala. Maka nalahumul khiyar wa ma tasa'una illa ayyasa Allah. Kehendak ikam gak ada jual lagi. Ang ada kehendakku. Maka itu pun ikam sudah serahkan kehendak ikam melawan kehendakku. Maka aku jadikan kehendakku ini kehendak ikam. Tapi namun ikam belum serahkan kehendak ikam kepadaku, maka tidak akan pernah aku kabulkan kehendak ikam. Inturid ma intuslim ma turid
uslim ma urid wala yakun illa ma urid. Intus lima turid, jika ikam serahkan kehendak ikam dan kehendakku, habis kehendak ikam dan ada kehendakku, tidak akan pernah terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak. Padahal sudah dikaji kita. Kan bukannya kada penting, pikirnya penting. Nah, jangan sampai karena ada sembahyang maghrib 4 rakaat, itu penting. Ada yang sampai kan ada yang sholat nih itu ada kelihatan aurat, nah menutupi aurat, nah tak buka aurat kada sah. Nah aurat diri kemana? Ini nang aurat zahir aja nutupi diri nih aurat, tutupi aurat ikam itu diri kita nih aurat. Macam apa nutupi? Pakai kain kapan? Ah, perlu kasut yang menurut nukarnya berapa meter? Nukar sekayu. Kada cukup kainnya, pukulkan kayunya. Diri kita ini aurat. Maka tutupi aurat diri, tutupi, maka tanamkan, kasrahkan, rendahkan, bariskan ke bawah. Tanam ke tanah. Kada ada lagi kelihatan. Maka itu fahum mustaghrikuna fi bahril wujud. Di bahari jat, kalau sudah demikian mereka tenggelam dalam lautan wujud jat wajibal kasrahkan. Nah sudah ikam nasabkan juga, fathahkan. Apa fathah sudah terbentang kematian pada kehidupan ikam. Artinya sudah ikam mati maknawi. Nah maka itu kapankan. Maka itu jadi Ibrahim, pakaianku ini ada kapan, kain kapan? Makananku adalah kematian. Ditakuni, Ibrahim bin Adham ditakuni, mada ta'kul. Qala akulul mauta, wa mada talbis, qala albisul kafana, wa bi'aina taskun, askunu fil qabri. Ya Ibrahim, jangan bertakut. Apa makanan pian? Makananku kematian. Apa pakaian pian? Pakaianku kain kapan. Di mana pian tinggal? Tinggalku di kubur. Ada buka hatlah nang mendalam. Andaikan pertanyaan itu kepada kita, mada talbisu? Katanya sudah aku pakai sesirakan, takun pulang ikam. Nah, ada paham. Apa ikam makan? Tahu mamanya nukar papuyung haruan. Di mana ikam tinggal? Pasti jahir juga jawabannya. Ibrahim ditakuni, mada takul. Kata bingung lah. Orang jahir mendengar. Nah, maka itu kaji jahir, kaji juga batin. Jahir itu untuk keluar, pelatarannya aja hanya yang dibersihkan. Dalamnya bang, orang pelatarannya di dalam bilang cetuyuk. Apa artinya menurang luar tuh masuk ke dalam dah. Luar aja ngarannya nenek. Nanti kehendaki itu batinnya hati. Innama aradallahu biibadihi al-quluba. Dan diperhatikan, yang dikehendaki Allah Ta'ala itu kebersihan itu nah hati. Bacaan yang terbit daripada hati. Nah kalau hati itu nang di hati luma fil qulubi illallah, tidak ada nang di hati ini hanya engkau ya Allah, maka setiap bacaan itu terbit ada lagi daripada kita, karena di hati itu hanya engkau ya Allah, maka terbit bacaan datangnya daripada Allah. Semua aktivitas datangnya daripada Allah itu kalau sudah di hati itu kada lain hanya engkau ya Allah, ini di hati ada nang lain dari Allah. Mun ada nang lain dari Allah kada data Allah Ta'ala di hati ini tuh. Kita mau tercampur. Kapan bersih kada ada igat. Kapan igat kada ada bersih. Adalah tercampur. Mun igat ya igat. Mun bersih ya bersih. Kada mau bercampur nang bersih lawan nang igat kada mau.
Nah Allah Ta'ala pun kita menikam ya ikam. Menaku ya aku. Menikam ada aku kada ada. Menaku ada ikam kada ada. Tentukan ikam karena ada aku. Itu aja. Malih lah itu. Yang mana Allah. Sampai sorak-sorak menyampaikan banyak orang ada. Nah sudahkah ayo dipakaikan? Nah sudahkah artinya kematian itu ada dalam kehidupan nikah? Katimak-timak nawi terbentang fathah nasab. Adakah sudah jazam? Syukur. Nah bulat kosong. Itu yang dijajamkan. Jajamkan wujud ika. Kasrahkan wujud ika. Fathahkan wujud ika. Rafakan juga hajat ika. Nang baris-baris kitab aja. Nang dia jajam, syukur. Sudah karena kosong. Kada ada bisa apa-apa. Apa sifat asma. Jad. Kada ada kosong. Inilah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka itu syahidallahu annam. Siapa yang menyaksikan Allah Ta'ala? Itu Allah Ta'ala sendiri. Kita kata menyaksikan. Kadang Allah percaya. Jadi selama orang bapak yang menyaksikannya adalah wujud menyaksikan adalah. Nah kecuali sudah takdir wujudnya. Berganti. Kada wujud kita lagi. Nah syahidallah nyata. Ini orang yang bertakun di syekh. Kawan syekh ini bertakun. Nah ini tentang apa deh? Nah tambah aja lah. Ya syekh. Uridu an tu'arifana bi rabbina. Ya syekh uluhan kami nih nah anak benar 30 tahun dah mengaji kada pernah kami bertemu lawan Tuhan nih. Nah, kada pernah kami bertemu lawan Tuhan 30 tahun dah kami mengaji kada pernah bertemu lawan Tuhan. Macam apa supaya kami kenalkan Bang ya syekh kami ini lawan Allah Ta'ala itu kenalkan. Ini kami ini terus terang aja sembahyang belum berkenalan. Dikir pak kada perlu berkenalan juga orang kenalan dulu Allah tah. Ini kada pernah kami ini berkenalan. Adalah sudah pernah berkenalan. Namun orang yang kenalkan. Bos. Allah Ta'ala bang adalah sudah ya Allah nah kenalkan. Jadi syekh. Nah dia sini. Kenapa aku kenalkan yang? Oh tuh nih badan. Datang ke rumahku esok. Syekh nih. Nah, orang hendak berkenalan dengan Allah Ta'ala. Awas benar sudah beribadah, kada kenal dia lagi dengan Allah Ta'ala. Ini hendak kenalan Syekh. Kenalkan pang dengan Allah Ta'ala mau angulun lihat kami lihatnya pian pang dekat kenalan Allah Ta'ala. Kenalkan pang kami nah ya Syekh. Nah, waktu nih kada datang di ke rumahku esok. Sok datang serombongan. Dudukan kawan Syekh dudukan. Nah, baik tak suruh siden nang di dalam rumah kekanakan keluar ikam ya ulat ukhruj keluar duduk di gesek pusuk siden di pangku siden kekanakan deh baik tak dah masuk aja pulang deh kekanakan deh ya Syekh apabila pian mengenalkan Tuhan kami ujar si jamaah apabila pian mengenalkan kami lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala sini tadi sudah aku kenalkan kenapa ikam kada memperhatikan nang mana ya Syekh kata tahu lagi nang mana ikam kan semalam tuh semalam itu pada waktu nang kita mengopi di warung dan ada kalau nah kenalkan ya nah itu sudah ikam datang hari ini ikam datangan ikam beratan non aku jak lah ada mbah tuh apa siapa nang keluar nah duduk nih tuh bapangku kalau lawan aku tuh nah mbah tuh ya pak masuk pulang nang itu aja kalau nang ada itulah Syekh nah kada tahu juga kok minta apa ibaratnya itu ini pamungkas jurus pamungkas
apa jadi ibaratnya itu pelantakan. Ini guru nyaman kami bahalarat lompian ya apa yang bahalarat nih kan? Bahalarat guru ajar, ya sebenarnya mendengarkan mengajari gurunya bahalarat. Ya. Itu orang artinya farqun kabir. Nah, syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Siapa yang musyahadah dan Allah Ta'ala al-Wahidnya. Karena yang bah itu hanya lanjutannya, tapi awalnya itu dulu. Siapa yang kau musyahadah syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal aziz. Jangan dibaca aja itu. Itu pernyataan kita kah? Syahidallah, Allah menyaksikan tentangnya, menyaksikan daripadanya, darinya kepada hanya para malaikat. Inya dulu para malaikat kada lain menyaksikan, para malaikat itu menyaksikan Allah Ta'ala dengan penyaksian wa ulul ilmi, ya nah orang yang tahu akan ilmu ini. Alnya itu al-ma'rifah, bukan an-nakirah. Allah Ta'ala tidak memadakan wa ulul ilmin, tapi wa ulul ilmi. Alnya itu al-ma'rifah, ya ilmu ma'rifat ini. Orang-orang yang kenal akan ma'rifat, itu orang yang menyaksikan non Allah Ta'ala. Nah, penyaksian mereka itu pun juga dengan penyaksian Allah. Namun sudah demikian, fabi'ayyi ala nikmat yang mana lagi yang mendustakan terus sudah dia merasa kalau halawah, kalau itu manis, kalau itu talawah, kalau itu indah, kalau itu ada tawah, kita menyaksikan nah, macam apa juga kada paham. Napa pian ya pernah ulun membaca tengah-tengah banyak orang yang sekian sampaikan ini tingkat fakultas di ada pas yang sampaikan di sini. Nah, tingkat fakultas ada pas yang sampaikan di sini. Oh iyalah mu'allim. Maaf Pak Yulun, cuman ulun tahun ini tingkat ibtidaiyah. Namun bisa-bisa itu tingkat masih tika lagi. Cuman yang diherankan yang dari masuk tika ini orangnya sudah behuban berarti. Itu dan anehnya ma'alimnya jurnal. Coba kalian baca di dalam kitab-kitab tauhid misalnya. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Pertama yang wajib atas manusia mengenal Allah dengan yakin. Nah, ibtidaiyah. Kalau ini kemarahan tiga, cuman muridnya berubah. Ada yang kada hanya bercucu sampai berbuyut sudah muridnya nita. Ya Allah kada kawa, emang sudah kenyataannya nih kayak ini. Ya. Waktu masih kekanakan dulu kada terpelajarin ini. Sudah berubah hanya masuk ketika bulan. Untungnya ada sangat dot. Sangat dot iya. Kata kawalan bayangan pian bedat dan berat. Kenapa ini gue kan kalau bukan gambar pian kena kadar mau lagi datangan dipadahkan di pindah di hapak bandai jelasan dulu. Maka itu bukan tahan di hapaknya kan data. Maka itu jalan Ta'ala kan ada tahan bantingnya ada para aku dulu jalan Ta'ala tahan banting gak ada ikan di beset sedikit aja bilang di beset sedikit saja sudah kuciak kalau ada tahan apalagi namun dibanting belum lagi nang dihampas deh.
Nah, kan mendalam pengajian kada hendak dihapak jangan mengaji ini. Ini kenyataan sama. Belum juga gitu juga perhatian aja Pak. Kenapa? Dan ini aja hanya beberapa tahun ini aja, tahun dulu kan ada. Ya Allah, nah sama jalan dia. Nah, malahan tadi itu, nang bini-bini tadi harap nang bini-bini itu kan ada uyuk yang saya. Nah, modifnya tak. Jadi apa ujar Hasan bin Sam'un di akhirat itu? Ada nih hal nanti hal. Ada nama hal, paseh, perkataan, paseh, bacaan. Nah, itu kan menjadi penilaian. Ada hal yang jadi penilaian. Apa hal itu keadaan? Adakah sudah berganti keadaan ikam ini dengan keadaannya? Adakah sudah berganti wujud ikam ini dengan wujudnya? Adakah berganti apa sifat asma ikam ini dengan ampunnya berataannya? Ini lalu kita kalau membenarkan jasa Muhammad Samban itu. La fi'la illallah. Tidak ada yang punya apal padanya Allah. Tidak ada yang bersifat kepada Allah. Tidak ada yang berasal kepada Allah. Tidak ada yang wajib kepada hanya Allah. Itu Allah jasa Samban. Artinya luar biasa. Itu membaca menakib itu. Hadir sidin datang mendengar. Itu bukan artinya lalu dicari-cari. Dan kayak sama orang yang mengenal anak Allah Ta'ala tadi. Cari ini mana juga. Ini hadir sidin datang. Saya senang. Mendisambat tuh ngaran sidin datang sidin. Sama juga kita mendisambat nama Allah nyata Allah Ta'ala itu. Sama juga tidak ada kirasbi. Jika disebut namaku ya Rasulullah walam yusalli alaihi dan tidak bersalawat kepadaku, maka dia mendapatkan dosa selama hidupnya. Disebutkan nama Rasulullah kada bersalawatan sidi. Banyak ya pang disebutkan nama Rasulullah kada bersalawatan sidi. Ya berdosa habisnya. Nah, salawat zahir aja kan, nah itu syariat. Nah, batinnya apa? Lalu jer batin, jangan di lisan salawat aja, sampaikan ke ain salawat. Pun lisan salawat itu yang mau dibaca itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Itu ain, itu lisan salawat. Nah, ain salawatnya yang mana? Maka ada dibaca tadi salawat tadi dia tahu bahwa wujudnya dari kepada Nur Muhammad. Nah itu ain salawat. Nah ini mun ain salawat dia berjalan. Al-ghamamah. Nah mendapat kerindangan, ketenangan, kenyamanan. Nah kalau Rasulullah tak berjalan awan kalau mengiringi sidin sehingga ada kepanasan. Nah, namun Nur Muhammad nih umat Rasul nih berjalan, ada Nur Muhammad nyaman rindang dalam hidupnya. Ini mendapat kisah aja kalau Rasulullah berjalan tuh nah, awan miringi sirin sudah. Apa hikmahnya bola? Namun sudah kita merasakan dalam hidupnya dan terbit daripada Nur Muhammad nah rindang. Nah, dalam kehidupan kita. Nyaman, tak ada kepanasan. Orang panasan itu ada kepanasan emosional. Kenapa? Karena ini tadi kada ada naungan, kada ada kerindangan itu di dalam diri itu. Ada nih sudah wal ghamam, ada pada hidup si umat Rasul ini. Kalau itu ain, maka itu apa? Syahid Allah. Allah. Itu kalau taraki. Syahidan Nabi. Syahid Allah wa Nabi bersaksi kepada Allah. Nabi bersaksi kepada bukan Nabi. Nur Muhammad menyaksikan Nur. Ya. Tidak akan ada Nur Muhammad ini pun kadada terdiri daripada Nur Jat juga. Jadi as-syahid wal masyhud wahidun yang menyaksikan dan disaksikan itu orang.
Nah ini bako, ini bako. Nah, kalau bako beda lawan panah. Kalau panah itu karena Allah, kalau bako itu dengan Allah. Jadi kalau panah itu karena Allah, kalau bako itu dengan dan keadaan yang lain beserta itu bako. Artinya apa? Dan keadaan yang lain beserta Allah itu bako. Artinya keadaan sesuatu yang lain. Artinya kita pun keadaan beserta Allah. Itu bako. Jadi yang beserta Allah itu Allah juga. Itu bako. Itu bako. Wa yalqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tapi tidak akan dapat mencapai bako mun kada pandel. Panah. Nanti AN itu lain. Panah. Itu urusannya politik pan. Ada masalah itulah. Panah. Tidak akan bisa sampai ke baka mun kada panah. Tidak akan bisa sampai kepada Allah mun kada memikirkan dulu diri sendiri. Pelajari, tafakur akan diri hanya sampai kepada Allah. Apa itu orang? Ikir ada usah perlu memikirkan Allah Ta'ala ini itu sudah ada cegahan daripada Rasulullah. Mai, pada jam 9 kalinya. Nah, ayo sudah jangan aja pulang dah. Karena kalau dilanjutkan, ini jauh benar lewatnya. Saksikan. Jadi fabi aina ini fabi ai ana rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah nang mana lagi? Adakah nikmat nang ada pada ikam yang terbit dari ikam? Ada. Berarti terbit daripada Allah kan apa ikam masih dustakan aja Allah itu artinya nyata tajalli oleh ikam itu nampak benar kan apa ikam ada melihat aja lagi ada menyaksikan aja lagi lan Allah Ta'ala nih. Nikmat datangnya daripada Allah Ta'ala. Semua yang ada pada ikam itu daripada Allah Ta'ala. Macam apa lagi? Ikam dustakan aja masih. Hah? Nah ini. Al-Kadhib. Dusta. Syahadatnya dusta. Tahlilnya dusta. Kalau kadama panah dan bakok. Wallah. Panah nih. Bakok. Untung deh. Berhenti ini ya. Allah